Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sebuah tema bab al-muraqabah, bab merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Jadi seorang muslim harus merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki nama Al-Khabir, Al-Alim, yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah mengerti kita, Allah paham apa yang ada di lahiriah kita, dan Allah pun paham apa yang ada di batin kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di ujung dunia, apa yang ada di dasar lautan, apa yang ada di jurang terdalam, semuanya tidak akan keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejadian di muka bumi ini yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka dari itulah wajib kita merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tiada suatu apapun yang tersembunyi baginya. Tiada yang tersembunyi bagi Allah. Di langit dan di bumi semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat yang kelima. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus merasa dipantau. Dan dengan merasa dipantau itu, kita akan melihat aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah, rambu-rambunya Allah. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam bab al-muraqabah, merasa diawasi Allah, beliau mencantumkan hadis yang terkenal, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Ya, hadis yang dinamai oleh para ulama hadis Jibril alaihissalam. Kita baca hadisnya, setelah selesai kita baca hadisnya, nanti akan kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Dan Umar bin Khattab adalah di antara pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Umar bin Khattab ini dikabarkan oleh Rasulullah, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Rasulullah SAW pernah melihat dalam mimpinya, Rasulullah ditampakkan timbangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku ditimbang dengan seluruh umatku. Kata Nabi,
maka aku melihat aku lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian didatangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar ditaruh di salah satu sisi timbangan dan umatku ditaruh di sisi timbangan yang lain. Maka ditimbanglah Abu Bakar dengan seluruh umatku. Maka Abu Bakar lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat Umar bin Khattab ditimbang dengan umatku. Maka aku melihat Umar bin Khattab lebih berat dari umatku. Ini menunjukkan keutamaan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jika syaitan bertemu dengan Umar, maka syaitan itu takut dan mencari jalan yang lain. Ya, Umar adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Kata Umar, pernah suatu saat, suatu hari, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Ya, dzata yaumin, pada suatu hari. Pada suatu hari kami, kata Umar, pernah duduk-duduk bareng bersama Rasulullah. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam legam. Ya, jadi Umar bin Khattab ketika sedang duduk-duduk bersama sahabat yang lain, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. La yura alaihi atharus safari, tidak ada tanda-tanda bekas dari perjalanan jauh. Tidak ada tandanya kalau orang ini dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami nggak ada yang kenal sama orang ini. Kan aneh itu. Harusnya kalau pakaiannya bersih, rapi, tidak nampak bekas-bekas perjalanan jauh, harusnya dia orang Madinah. Betul apa tidak? Harusnya orang Madinah, dan harusnya para sahabat apa? Mengenalnya. Tapi ini aneh. Para sahabat gak kenal. Tapi pakaiannya rapi. Rambutnya hitam legam. Pakaiannya putih bersih. Tidak tampak tanda-tanda habis dari perjalanan jauh. Kan aneh nih. Harusnya nih, kalau para sahabat Nabi gak ada yang kenal, harusnya orang luar. Betul apa enggak? Kalau orang luar, harusnya dia pakaiannya kucel, acak-acakan karena bekas perjalanan jauh ke kota Madinah. Kalau itu penduduk lokal, penduduk Madinah asli, pakaiannya rapi, rambutnya hitam, wajar enggak itu? Kalau seandainya itu orang Madinah asli, wajar. Ini bukan orang Madinah, para sahabat Nabi enggak kenal, pakaiannya rapi, bersih, hitam legam, rambutnya, tapi para sahabat gak ada yang kenal. Ini sesuatu yang aneh. Pemandangan yang tidak lumrah. Pemandangan yang langka. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus laki-laki yang aneh tadi itu, yang asing tadi, duduk menuju Rasulullah. Seperti majelis seperti ini, dia datang, terus duduknya dekat sama Rasul. Duduknya di depan, bukan di belakang. Ya, tersindirlah yang tersindir. Ya, duduknya di depan ini Jibril ini. Ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, para sahabat gak ada yang kenal, dia datang langsung di depan Rasulullah. Mencari tempat yang terdekat dengan Rasulullah. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Terus orang ini menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Berarti dekat apa jauh? Sangat dekat. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi.
Kemudian orang ini meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Terus laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Tolong kabarkan kepada kami apa itu Islam. Ini kan aneh nih. Kata sahabat, sopo iki teko-teko lungguh ngarep ngoko. Ngerti ngoko? Gak pakai nyebut ya Rasulullah gitu loh. Duduk di depan langsung berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam adalah engkau bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Setelah itu orang asing itu berkata, "Sodakta, engkau benar wahai Muhammad." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami para sahabat terheran-heran dengan orang ini. Dia sendiri yang bertanya tentang Islam. Setelah dijawab Rasulullah, Islam itu begini. Dia sendiri yang mengatakan, "Benar kamu Muhammad." Kami terheran-heran dengan orang ini. Takon-takon dewe, dijawab-jawab dewe. Dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang menjawab. Para sahabat menilai ini orang ada anehnya ini. Setelah itu bertanya lagi, "Fa-akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepada diriku apa itu iman. Qala, Rasulullah menjawab, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Itulah iman. Kata orang ini, "Sodaktah, benar wahai Muhammad." Qala, kemudian tanya yang ketiga sekarang. "Fa-akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku, ajarilah aku apa itu ihsan. Ini pertanyaan keberapa ini? Sampai hitung ya. Pertanyaan keberapa ini? Ketiga. Akhbirni anil ihsan. Sampaikan, informasikan kepadaku apa itu al-ihsan. Dijawab sama Rasulullah, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Al-ihsan adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, karena kamu nggak bisa melihat Allah di dunia, fa innahu yaraka, wajib kamu imani bahwa kamu dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang sesuai dengan materi kita yang di awal tadi, apa judulnya? Merasa diawasi Allah. Tolong ditutup pintunya. Yang di luar silakan masuk. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu merasa dilihat oleh Allah. Ya. Qal, setelah itu tanya lagi. Fa akhbirni anis saati. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Pertanyaan keberapa ini? Pertanyaan yang keempat. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya aku gak ngerti, awakmu yo gak ngerti, podo-podo gak ngerti nih. Ya. Kabarkan kepada aku kapan hari kiamat.
Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Artinya Rasul nggak tahu, yang bertanya pun nggak tahu. Qal, terus bertanya lagi. Yang keberapa berarti sekarang? Kelima. Fahbirni an amaratiha. Kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Pertanyaan yang kelima. Rasulullah berkata, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama disebutkan Nabi, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, majikannya. Wa antarul khufatal uratal alata ri'a asyad yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat seorang yang tidak beralas kaki, telanjang, tidak berpakaian, fakir, sangat miskin. Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian alias telanjang, orang-orang yang fakir, ri'a asyai, para penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu termasuk ciri hari kiamat. Engkau akan melihat orang yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, miskin, para penggembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Tsumman tolaqa. Kemudian orang ini pergi berlalu. Falabistu maliyan. Kemudian selang beberapa waktu Rasulullah berkata kepada Umar. Ya, setelah orang tadi pergi, yang bertanya tadi pergi, Rasulullah datang kepada Umar dan berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah engkau wahai Umar siapa yang bertanya itu? Yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, datang-datang langsung dekat kepada aku, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tahu nggak kamu wahai Umar, siapa yang tanya kemarin itu? Siapa yang tanya itu? Maka Umar menjawab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah berkata, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu Jibril. Atakum yu'allimukum amrodinikum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini bukan hadis yang asing bagi antum semuanya yang hadir di sini. Ini hadis yang sudah sering kita dengar. Betul apa enggak? Nah, cuman setelah kita baca, mari kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting dari hadis Jibril tersebut. Apa saja pelajarannya? Kalau hadisnya sudah selesai dan antum juga sering mendengarkan, sering membaca hadis ini, tapi kira-kira pelajarannya itu apa? Itu ya. Pelajaran yang pertama, ditulis. Ya, silakan ditulis. Ngaji kok gak ono sing nggawa kitab, gak nggawa pulpen, gak nggawa kertas. Pakai HP boleh. Pelajaran dari hadis Jibril. Jadi hadis yang saya baca tadi itu namanya hadis apa? Hadis Jibril. Para ulama memberi namanya hadis Jibril. Nah, kira-kira pelajaran dari hadis tadi itu apa? Pelajaran pertama, fadlu mujalasatil ulama au fadlu majalisil ilm. Pelajaran yang bisa dipetik yang pertama adalah keutamaan majlis ilmu. Keutamaan apa? Majlis ilmu. Dan itu menjadi kebiasaannya Rasulullah.
Rasulullah duduk dikelilingi para sahabat. Bermajelis ilmu. Ya, dan itu kebiasaan Rasul dan para sahabat. Mereka datang ke Nabi, mendengarkan hadisnya Nabi. Ini keutamaan bermajelis ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Panjenengan nih datang dari rumah panas-panas, datang ke Darul Hijrah, duduk. Kalau di dalam alhamdulillah ada AC-nya kan, dingin kan. Asalkan jangan ngantuk ya. Antum datang ke sini mendengarkan hadis Rasul, niat tulus ikhlas, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan majelis ilmu. Karena tadi kan dikatakan dalam hadis, kata Umar, kami pernah duduk-duduk bersama Rasul, iya kan? Lah kira-kira saya mau tanya ke antum, duduknya sahabat kepada Rasul itu duduk ngobrol yang nggak penting atau penting? Yang hidupnya Nabi itu nggak ada yang nggak penting. Hidupnya Rasulullah dari lahir sampai wafat semuanya penting. Kalau Rasulullah duduk dengan sahabat itu artinya duduk yang penting, bukan duduk yang tidak penting. Ini pertama, keutamaan bermajelis ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa yang tidak memasuki taman surga di dunia, dia tidak bisa masuk taman surga yang ada di akhirat. Dan taman surga yang ada di dunia ini adalah majalisul ilm, majelis ilmu agama. Kalau di dunia nggak pernah masuk taman surga, di akhirat nggak dapat. Nah, taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Makanya hendaklah kita semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Ya. Kemudian pelajaran yang nomor 2. Yambahi an yakunal muallim wal muta'allim husnul hay'ah. Sepantasnya, sezugzanya seorang pengajar dan seorang yang belajar itu memperhatikan kondisi dirinya atau membagusi kondisi dirinya. Makanya tadi kan dikatakan Jibril datang pakaiannya apa? Putih bersih, rambutnya apa? Hitam. Artinya orang yang masuk majelis ilmu harus serapi mungkin, harus sebagus mungkin. Ya. Jibril ngajari kita seperti itu. Kalau masuk ke majelis ilmu, pakaiannya harus rapi, rambutnya harus rapi. Tidak ada tanda-tanda safar, artinya tidak keringetan, tidak macam-macam. Ya, itu menunjukkan betapa Jibril ngajari kita untuk menghormati majelis ilmu. Ini pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 3, bayan ada bitulabul ilm fil julus. Hadis ini mengajarkan kepada kita adab-adab seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu, bagaimana panjenengan ingin menjadi seorang penuntut ilmu? Jadilah seperti malaikat Jibril dalam hadis ini. Pertama, ini datang pakaiannya rapi, rambutnya hitam, artinya memperhatikan kondisi fisiknya. Kedua, Jibril datang di depan Rasul. Betul apa tidak? Apakah Jibril datang kemudian pilih tempat yang paling dekat dinding? Kan enggak kan, seperti antum ini dekat dinding ini. Kan enggak seperti itu. Maafkan diriku yang telah menyinggung diri kalian. Karena memang tugasnya juru dakwah itu menyinggung, ya kan? Supaya tersinggung dan menjadi lebih baik. Ayo maju. Maju silakan. Kata terus lagi kok nek gak maju. Ayo maju. Ayo taqarabu. Mandi temenan omonganku ya, langsung maju kabeh. Lu ngaji hadis Jibril kok leye-leye? Gak bisa. Ngaji hadis Jibril ya harus serius. Ya. Nah. Oke ya. Alhamdulillah. Akhirnya kan gak ngantuk. Sekarang ini waktu ngantuk-ngantuknya orang puasa soalnya. Harus semangat ya. Oke ya, saya ulangi. Hadis ini mengajarkan kepada kita yang nomor berapa ini? Nomor 3. Bahwa seorang penuntut ilmu harus punya adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan dalam hadis ini Jibril tadi dikatakan 1. Jibril datang pakainya putih, rambutnya bersih,
rapi, tidak ada bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Begitulah seorang penuntut ilmu harusnya datang dengan sebagus-bagus keadaan. Kedua, Jibril tadi datangnya di mana? Di samping kanan, samping kiri, jauh apa dekat sama Nabi? Dekat sama Nabi. Ini dalil seorang penuntut ilmu itu duduknya harus dekat kepada seorang pemberi ilmu. Seperti Jibril tadi, duduknya nggak jauh, tapi dekat sama Rasul. Nah, artinya duduk di depan itu ada keutamaannya. Makanya saya kasih tahu panjenengan. Seorang yang hadir di majelis ilmu itu ada 3 tipe manusia. Silakan dicatat. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Ya seperti inilah kira-kira. Rasulullah duduk, terus para sahabat mengelilingi beliau. Tiba-tiba datang 3 orang. Datang berapa orang? 3 orang. Orang yang pertama datang dan duduk di depan Rasulullah. Itu orang pertama. Kemudian orang yang nomor 2 datang, duduk tapi pilih tempat yang paling belakang. Ini yang nomor berapa? 2. Yang nomor 3 datang, duduk tapi berpaling. Kalau berpaling zaman sekarang ya duduk tapi main HP. Di depan Ustadz nyekel HP. Kalau untuk nulis pelajaran-pelajaran dari Ustadz tidak apa-apa. Tapi kalau Ustadznya nyampaikan terus ada yang WA-an, ada yang Facebookan, ada yang Twitteran, apalagi TikTokan. Waduh, ya itu namanya berpaling. Nah, ada 3 orang macam dalam hadir di majelis ilmu di zaman Nabi. Lah, setelah Rasulullah SAW memberikan ilmu, terus selesai para sahabat banyak yang pulang. Setelah itu Rasulullah ngomong ke orang yang masih ada itu. Maukah kalian saya tunjukkan 3 macam orang yang hadir di majelis ilmu? Yang tadi itu loh. Yang 1 datang di depan, yang 2 datang tapi paling belakang, yang ketiga datang tapi apa? Berpaling. Setelah selesai Rasulullah berkata kepada sahabat, maukah kalian saya tunjukkan 3 macam orang dalam menuntut ilmu? Adapun yang pertama, orang yang datang mencari naungan Allah, maka Allah memberikan naungan kepadanya. Nah itu pahala orang yang datang tepat waktu, dekat, tidak menjauh, mencari naungan dan akan diberi naungan Allah pada hari kiamat. Dan insya Allah antum dapat semuanya. Di antara cara untuk mendapatkan naungan hari kiamat adalah suka datang ke masjid. Gini betul? Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Senang ke masjid, rindu dengan masjid, suka memakmurkan masjid. Lah, insya Allah kita masuk di dalamnya. Yang kedua, orang yang datang tapi malu-malu. Cari tempat yang paling belakang, malu-malu. Kata Nabi, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Malu untuk ngasih ilmu. Ada 2 orang yang gak akan dapat ilmu. Pemalu dan sombong. Orang malu karena minder, sombong karena nguminter, nggak dapat ilmu. Itu nomor 2. Datang tapi cari tempat yang paling belakang. Dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Adapun yang nomor 3, datang tapi berpaling, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Nah, antum kalau datang ke majelis ilmu, ya terserah. Mau jadi nomor 1 yang diberi naungan, atau nomor 2, apa tadi nomor 2 tadi? Malu-malu, Allah pun malu-malu kepadanya. Yang nomor 3 apa? Berpaling, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Oke ya. Itu pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor berapa? 4. Pelajaran nomor 4. Fassaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-islama bil a'mal adh-dhahira. Pelajaran nomor 4. Rasulullah menafsiri Islam dengan amal-amal lahiriah. Tadi kan Rasulullah ditanya, nggih. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Jawabannya Nabi apa? Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betul apa enggak? 5 ini amalan lahiriah. Betul apa tidak? Apa artinya lahiriah? Nampak. Sholat ketok, ngucap syahadat kan kita dengar. Ya kan? Sholat kelihatan, puasa, zakat, itu amalan lahiriah. Oke. Jadi Rasulullah menafsiri Islam dalam hadis Jibril ini dengan amalan-amalan apa? Lahiriah.
Kemudian pelajaran yang nomor 5. Fassara al-imana bil a'mal al-batinah. Rasulullah menafsiri iman dengan amal-amal batin. Bisa dipahami? Ketika ditanya Islam, apa kata Nabi? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Amalannya lahiriah. Tapi ketika ditanya apa itu iman, kata Nabi, iman kepada Allah. Apakah iman bisa dilihat? Tolong dijawab. Bisa? Tidak bisa. Berarti amalan apa namanya? Amalan batin. Iman itu amalan batin. Kalau menurut hadis tadi. Jadi iman kepada Allah, iman kepada apa tadi? Iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, terus hari akhir, takdir, khairihi wa syarrihi. Kemudian wafassara al-ihsana bil muraqabah. Rasulullah nomor 6 ini, pelajaran nomor 6, Rasulullah menafsiri al-ihsan dengan al-muraqabah. Apa artinya al-muraqabah? Merasa diawasi Allah. Ini sesuai dengan materi kita tadi itu. Merasa diawasi oleh Allah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Karena kamu gak bisa lihat Allah, kamu harus yakin bahwa kamu dilihat oleh Allah. Kemudian pelajaran nomor 7. Ilmu sa'ati indallah. Yang tahu kapan hari kiamat hanya Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu kapan hari kiamat. La malakun wala nabi. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak wali. Nggak ada yang tahu hari kiamat. Ilmu sa'ati indallah. Yang mengetahui kapan hari kiamat hanya Allah. Kalau ada orang yang mengklaim tahu hari kiamat, tahun sekian akan terjadi kiamat. Kalau ada orang berkata seperti ini, fa'lam annahu dajjal. Ketahuilah dia adalah dajjal. Ya, kadzab, pembohong. Karena nggak ada yang tahu. Rasulullah ditanya saja, ya, tentang hari kiamat. Apakah Rasulullah jawab? Rasulullah nggak jawab. Bahkan Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada si penanya. Berarti aku Muhammad SAW, Nabi terbaik, gak tahu. Dan kamu Jibril, malaikat terbaik juga gak tahu. Betul apa tidak? Malaikat Jibril itu malaikat paling tinggi. Mana dalilnya? Bahwa malaikat Jibril adalah malaikat tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun di malam Lailatul Qadar dan Jibril pun turun. Seandainya disebut malaikat turun, sebenarnya Jibril sudah masuk. Betul apa tidak? Tetapi disebutkan secara khusus, tanazzalul malaikatu warruhu. Para malaikat turun dan Ruhul Kudus, Jibril turun. Padahal Jibril kan bagian dari malaikat. Seandainya disebutkan para malaikat turun, selesai. Tapi Allah sebut secara khusus. Itu namanya dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Kalau sesuatu khusus disebut setelah sesuatu yang umum, artinya yang khusus ini yang paling penting. Paham? Ra'isul malaikah, pemimpinnya para malaikat Jibril. Dia tanya ke Rasulullah, apa itu hari kiamat? Kapan hari kiamat? Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad makhluk Allah terbaik, nggak tahu. Dan Jibril malaikat terbaik pun nggak tahu. Makanya kalau ada orang zaman sekarang mengklaim iddia ilmil ghaib, mengetahui barang ghaib, mengetahui kapan hari kiamat, maka itu tidak boleh kita percaya. Fa'lam annahu dajjal kadzab. Ya, dia adalah dajjal yang tidak boleh kita percayai. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran nomor berapa sekarang? 8.
Istihbab qauli la adri idza su'ila al-alim wa lam ya'rifil ijabah. Dianjurkan bagi seorang ahli ilmu yang ditanya dan tidak bisa menjawab untuk mengatakan la adri, saya enggak tahu. Seperti Nabi, aku enggak tahu, kamu enggak tahu, aku juga enggak tahu. Tidak boleh seorang dai, seorang ahli ilmu memaksakan jawaban, ya padahal dia enggak tahu ilmunya. Ini Rasulullah enggak gengsi loh. Ditakoni Jibril, Rasulullah enggak ngerti, Rasulullah enggak ngasih kode sama Jibril. Jibril, jangan tanya itu, aku enggak tahu jawabannya. Jibril, Rasulullah enggak ngomong gitu. Rasulullah enggak izin loh. Rasulullah enggak malu di depan para sahabat ditanya orang, ya Muhammad, ahbirni anisa'a, kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab, aku gak ngerti. Sing ditakoni gak luwih ngerti daripada sing nakoni. Aku gak ngerti, awakmu juga gak ngerti. Rasulullah gak malu. Kalau Rasulullah adalah manusia dan makhluk Allah paling dekat, paling berilmu saja, berani untuk mengatakan, aku gak tahu. Apalagi kita, apalagi ulama, ustadz, apalagi guru. Gak tahu yang ngomong gak tahu, Rasulullah ngajari kita. Rasulullah gak gengsi. Di depan para sahabatnya, Rasulullah nggak khawatir. Sahabatnya berkata, loh ya apa sih Rasulullah ini? Ditakoni ngene kok gak ero. Ini Rasul apa enggak? Rasulullah nggak gengsi. Rasulullah nggak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena memang nggak tahu. Begitulah seorang ahli ilmu. Harus berani berkata, la adri, aku tidak tahu. Nah, itu pelajaran nomor berapa? Nomor 8. Ini juga pentingnya ilmu dalam berfatwa. Khuturatu al-fatwa bidunil ilm. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Rasulullah enggak, ketika ditanya Jibril, wah ini daripada aku ngomong enggak tahu. Kan kapabilitasku dipertanyakan sama sahabat ini. Pura-pura tahu aja jawab ngawur. Kan Rasulullah enggak seperti itu. Itu dalil enggak boleh berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu itu berbahaya. Berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh si ahli fatwa. Mana dalilnya? Antum masih ingat ada orang membunuh 99 nyawa, betul? Ingat gak? Tolong ceritakan yang pernah ingat. Silakan bawa begini. Pernah dengar kan kisah pembunuh 99 nyawa itu? Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah disebutkan ada seorang membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertobat. Dia ingin cari orang yang pas untuk ditanyai. Akhirnya ditunjukkan orang yang ahli ibadah. Abid, ahli ibadah. Bukan ahli apa? Bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Ditanyakan kepadanya, apakah fulan yang membunuh 99 nyawa ini masih bisa bertobat? Dijawab tidak bisa. Bagaimana tobat? Dia membunuh 99 nyawa. Dan dalam Al-Quran membunuh 1 nyawa itu ancamannya 5. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa addalahum adaban azimah, dan baginya adab yang agung. Jadi membunuh 1 nyawa ancamannya 5. Apa tadi? Jahanam, kekal, dilaknat, dimurkai, disediakan adab yang besar, yang agung. Nah, ini membunuh berapa nyawa tadi? 99. Gak bisa tobat awakmu iki. Akhirnya wong iki mikir, loh aku pengen dadi wong apik kok gak oleh. Aku pengen jadi orang baik. Saya pengen tobat. Kok diwaras sama orang ini gak bisa katanya. Terus dia mikir, loh apa gunanya dadi wong apik nek kalau tobat? Pateni pisan. Genap berapa? 100 nyawa. Tapi hatinya gak tenang. Dia itu masih pengen tobat. Akhirnya dia datang ke ahli ilmu. Kalau tadi kan ahli ibadah. Yang kedua ahli ilmu. Ditanyakan kepadanya, apakah orang ini masih bisa tobat? Kata seorang alim tersebut, oh bisa. Allah Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah Maha menerima tobat, Allah mengampuni. Bisa Allah menerima tobatmu. Dengan syarat tinggalkan negerimu yang jelek. Pindahlah, hijrahlah ke negeri baik. Sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Kan gitu ceritanya. Waktu berjalan, belum sampai di tempat hijrahnya, ternyata apa? Mati di tengah jalan. Kan gitu kan? Belum sempat ibadah.
Tapi karena niatnya, akhirnya dia mati, malaikat rahmat sama malaikat azab diskusi, iki piye iki? Ikut rahmat apa ikut azab? Datang malaikat yang ketiga, ukuran wae. Jarak antara dia mati dengan bumi yang jelek dan jarak dia mati dengan tempat yang baik diukur. Terus Allah wahyukan kepada bumi, wahai bumi, jarak yang jelek sama matinya orang ini menjauhlah. Dan wahai bumi, tempat wafatnya orang ini dengan bumi yang baik mendekatlah. Akhirnya diukur, ternyata bagus, jaraknya lebih dekat kepada tanah yang baik. Akhirnya Allah memaafkannya. Kembali ke materi, ini bahaya berfatwa tanpa apa tadi? Ilmu, bisa membunuh orang yang memberi fatwa. Tadi terbunuh tuh, gara-gara salah berfatwa. Dan berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang diberi fatwa. Kalau tadi kan bisa membunuh si pemberi fatwa, sekarang sebaliknya, berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang diberi fatwa. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi terluka parah. Atau sakit parah. Terus dia ini kena junub. Asobahul junub. Kena junub. Otomatis kalau junub kan harus mandi kan gitu ya. Dia tanya ke orang-orang, aku ini junub. Sedangkan aku sakit keras. Aku pengen sholat. Bagaimana caranya? Kata orang-orang, harus mandi kamu. Padahal sakit keras ini. Dikasih fatwa, kamu harus mandi. Maka sahabat ini mandi. Setelah mandi, mati. Karena sakit parah suruh mandi, mati. Kedengaran Rasulullah SAW. Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, kenapa kalian gak tanya dulu? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Salah ngasih fatwa, membunuh orang yang diberi fatwa. Makanya Rasulullah ngajari kita. Makhluk Allah yang paling berilmu. Ketika ditanya, kapan hari kiamat? Gak tahu jawabannya, ya ngaku gak tahu. Gak nguminter gitu loh. Kalau Nabi aja berani mengatakan la adri, la a'rif, aku gak tahu, apalagi kita. Itu ya. Ini pelajaran nomor berapa ini? Pelajaran nomor 9. Pelajaran nomor 10 sekarang. 9. Dzikru ba'di alamatis sa'ah. Hadis tadi menyebutkan beberapa tanda hari kiamat. Apa tadi? Adanya seorang budak wanita yang melahirkan tuannya atau majikannya. Terus akan ada orang yang gak punya apa-apa, fakir, miskin, telanjang, tidak beralas kaki, ya. Tapi mereka berlomba-lomba membuat bangunan. Para penggembala kambing tapi berlomba-lomba membuat bangunan. Utangnya akeh tapi omahe megah. Mobilnya mewah tapi utang. Nah, itu termasuk indikasi hari kiamat. Orang miskin bergaya kaya. Nah, itu. Terus yang nomor 10. An-nahyu anit takatsur bil amwal. Larangan bermegah-megahan dengan harta. Larangan bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya hati-hati dengan harta ya. Harta itu kalau halal menjadi hisab, kalau haram menjadi adab. Sama-sama susah. Sama-sama susah. Manukisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanya hisab pada hari kiamat, dia tersiksa. Oke, ini dino kiamat meneh sampai ditakoni lapo awak pasti kena azab sampean. Pokoknya ditanya limadza, kenapa dulu kena azab dia. Pokoknya kalau ditanya kena azab. Pokoknya harus ditakoni berarti kena azab. Makanya Aisyah terheran-heran. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Masa orang kena hisab pasti diazab. Terus bagaimana dengan hisab yang mudah?" Paham ya? Kan kita kan berdoa, Allahumma khasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Bagaimana dengan hisab yang mudah ya Rasulullah? Kata Rasulullah begini. Hisab mudah itu tidak ditanyai. Hisab mudah itu enggak ditanyai. Cuman disuruh datang, nih kesalahanmu di dunia. Kamu di dunia dulu melakukan ini.
Aku tutupi di dunia, aku ampuni di akhirat. Terus disuruh jalan. Itu hisab yang mudah. Gak ditakoni, Pak. Mek diodono salamu biyen iki. Biyen tak tutupi nduk donya, saiki tak ampuni nduk akhirat. Iki salamu. Diodono salai. Iku hisab yang mudah. Tapi hisab yang sulit pasti kena azab. Pokoknya ditakoni ngene. Kenapa dulu? Ya wis kena iku berarti. Pokoknya ditakoni kena. Insya Allah sampean gak ada hisab. Karena orang masuk surga itu macam-macam, Pak. Ada orang masuk surga diadab dulu di apa? Di neraka. Di neraka diadab dulu untuk mensucikan dosa-dosanya. Itu model yang pertama. Ada yang model kedua, orang masuk surga tapi hisabnya lama sekali. Dihisab lama. Orang itu dihisab saja sudah tersiksa, Pak. Teradab dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu model nomor 2. Masuk surga tapi hisabnya apa? Panjang. Ada yang nomor 3. Masuk surga dengan hisab yang mudah. Ya kayak tadi itu. Dulu kamu salah ini sudah aku ampuni. Gak pakai ditakoni dodono tok kesalahan. Dikon ngakoni kesalahan. Itu nomor 3. Nah insya Allah kita yang hadir di sini yang nomor 4, Pak. Yadkhulunal jannah bila azab bila hisab. Masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Tapi ada syaratnya. Ada di kitab tauhid itu dijelaskan syaratnya harus bertauhid, enggak ngelakoni apa? Kesyirikan. Waktu enggak cukup kalau saya terangkan ini ya. Jadi kembali ke materi. Pelajaran nomor berapa sekarang? 11. Ya juzu li ahadin an yas'ala li ajli ta'limil akharin. Boleh seseorang bertanya kepada ahli ilmu meskipun dia sudah tahu jawabannya, tujuannya untuk mengajarkan ke orang lain. Itu boleh. Bertanya tujuannya untuk ngajari yang lain. Itu boleh. Saya mau tanya, yang tanya Nabi tadi siapa? Tolong dijawab, yang tanya Nabi siapa? Malaikat Jibril. Kira-kira malaikat Jibril sudah tahu jawabannya apa enggak? Ya tahu, Mas. Jibril tahu duluan daripada Rasul. Allah itu menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi kenapa Jibril sudah tahu jawabannya kok tanya? Makanya tadi kan Jibril telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal kan saya mohon dijawab. Sebenarnya yang mengajarkan siapa sih? Dalam hadis tadi. Yang menyampaikan tadi kan Rasulullah. Tapi di dalam hadis ini Nabi mengatakan yang datang adalah Jibril. Datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Padahal yang menjelaskan siapa? Rasulullah. Itu dalil bolehnya bertanya. Meskipun sudah tahu jawabannya. Tujuannya untuk supaya orang lain tahu. Dan untuk mengajari yang lain. Tapi jangan karena tendensius. Misalnya si A utang sama si B. Sama-sama hadir di kajian. Kata si B. Si A ini utang gak dibayar-bayar. Sok gaya ikut kajian. Tak takoni nang Ustad. Ustad, angkat tangan. Ya ada apa, Mas? Ustad, bagaimana Ustad hukumnya orang yang punya utang banyak tapi ikut kajian terus? Gak bayar-bayar utang tapi dia ikut kajian. Itu tendensius, tak boleh. Tapi kalau untuk ilmu, niatnya untuk serius ya gak apa-apa. Kadang-kadang itu tanya itu ingin menjodohkan apa? Temannya. Gak boleh kalau kayak gitu. Niatnya untuk ilmu, niatnya ikhlas, niatnya baik. Nah, seperti Jibril tadi. Itu nomor 11. Nomor 12. Qudratul malaika at-tasyakkul bisurati. Qudratul malaika ala tasyakkul bisuratil insan. Kemampuan para malaikat untuk menjelma jadi manusia. Ini pelajaran nomor berapa tadi? 12. Kemampuan malaikat untuk menjelma menjadi manusia. Jibril menjelma jadi laki-laki yang tampan, rupawan, rambutnya hitam legam, pakaiannya putih, bersih. Dan ada sahabat Nabi yang sering diserupai Jibril. Di zamannya Nabi itu ada seorang sahabat Nabi, wajahnya ganteng, orangnya luar biasa rupawannya. Sampai-sampai malaikat Jibril kalau datang sering menyerupai sahabat Nabi ini. Siapa jenenge? Ayo. Nah, masa awakmu kono sing ngerti kabeh. Di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi ganteng, rupawan.
Saking gantengnya, sampai-sampai Jibril kalau datang menjelma jadi manusia, sering wajahnya sahabat ini dijelmai oleh Jibril. Siapa nama sahabat itu? Siapa? La haula wala quwata illa billah. Kono sing ngeru iki ya apa iki? Siapa? Apa? Mus'ab bin Umair. La, bukan. Tulis kalau punya anak kasih nama ini. Ya, namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah. Itu namanya, bini bapaknya. Kalau ngasih anakmu ya Dihyah gitu aja, jangan Dihyah bin Khalifah, jenengmu dhewe sapa? Jenengmu Ahmad berarti Dihyah bin Ahmad. Dihyah. Bukan dia, kalau dia kan perempuan. Dihyah. Dal ha ya ta. Dihyah Al-Kalbi. Rupawan. Lah malaikat Jibril ini bisa merubah wujudnya jadi apa tadi? Manusia. Itu nomor 12. Pelajaran nomor 13. Yajibu irja'ul ilmi ila ahlihi. Wajibnya mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Tadi Rasulullah bertanya kepada Umar. Umar, tahu nggak kamu siapa yang tanya kemarin itu, yang tanya tadi itu? Kan gitu kan? Apa jawabannya Umar? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berarti wajibnya mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Gak boleh sembarangan jawab. Kalau gak tahu ya gak tahu. Kembalikan yang paling paham. Pelajaran nomor 14 sebelum terakhir. Yustahabbu an yaqulal mufti Allahu wa rasuluhu a'lam. Dianjurkan bagi seorang mufti, ahli fatwa, jika dia tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, maka hendaklah dia menjawab Allahu wa rasuluhu Allahu a'lam. Menjawab Allahu a'lam. Kalau sampai ditanya nggak bisa, ya sama menjawab Allahu a'lam. Itu dianjurkan seperti itu. Nah pertanyaannya, silakan diperhatikan. Boleh nggak kita di zaman ini ditanya orang, kemudian kita nggak tahu jawabannya, kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ataukah cukup kita jawab karena Rasulullah sudah wafat, ataukah cukup kita jawab Allahu a'lam. Saya ulangi, apakah boleh orang di zaman ini ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah kan sudah wafat, terus kita ditanya, kita nggak tahu jawabannya. Terus kita jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh nggak? Padahal Rasulullah sudah wafat. Ataukah cukup Allahu a'lam? Silakan, ayo. Allahu a'lam saja. Nggak pakai apa? Nggak pakai wa rasul. Alasannya apa? Rasul sudah wafat. Jawaban pertama dari beliau. Yang lain, ada yang tahu? Saya nggak mengatakan salah benar, belum. Cuma saya barangkali ada yang bertanya, yang jawab lain. Kata beliau tadi, kalau zaman sekarang kita ditanya dan nggak tahu ya kita cukup jawab Allahu a'lam. Nggak pakai wa rasuluh karena Rasul sudah wafat. Ada yang punya jawaban lain? Tafadhol. Ya. Jangan malu-malu. Malu dalam menuntut ilmu nggak boleh. Karena Nabi itu mewariskan ilmu. Sedangkan ilmu ada terus. Berarti Nabi tahu gitu ya. Berarti intinya boleh nggak kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Boleh. Ya. Jadi ada dua pendapat di antara para penuntut ilmu ya. Pendapat pertama, cukup Allahu a'lam. Titik. Karena Rasul sudah wafat. Yang kedua, kata beliau, boleh Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena hakikatnya ilmu agama yang diwariskan dari Rasulullah. Yang benar yang satu apa yang nomor dua? Yang benar adalah yang nomor 3. Yang benar adalah yang nomor 3. Apa itu? Terperinci. Ya, terperinci. Jika itu ilmu berkaitan dengan syariat, ilmu agama,
maka boleh kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya ditanya, bagaimana Ustadz hukumnya menggerak-gerakkan jari ketika sholat? Terus saya nggak tahu jawabannya misalnya. Saya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Boleh nggak? Boleh, karena hakikatnya semua syariat itu diajarkan Nabi. Dan Nabi tahu jawabannya. Ustadz, kunut subuh itu sih bener boleh apa nggak boleh Ustadz? Terus misalnya Ustadznya nggak tahu. Oh iya mas, aku belum neliti. Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh apa enggak? Jawab. Boleh. Karena semua ilmu syariat Rasulullah sudah paham. Rasulullah ngajari kita. Cuma ada yang paham, ada yang enggak. Tapi Rasulullah pasti paham. Itu kalau berkaitan tentang umur syariah. Berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya syariat. Maka kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam boleh. Tapi kalau kaitannya sama mughayyabat, perkara-perkara gaib gak boleh. Misalnya, Ustadz, kira-kira besok ini hujan apa enggak Ustadz? Kira-kira besok ini hujan apa enggak Ustadz? Ustadznya gak boleh ngomong Allahu wa rasuluhu a'lam, gak boleh. Ustadznya cukup ngomong Allahu a'lam. Lagian yang tanya kok tanya Ustadz? Yang tanya ya ke badan perakiraan cuaca kan gitu ya. Nah kalau gitu ya ini ya. Ustadz besok ini ya apa? Kira-kira besok ini yang datang kajian banyak enggak? Jadi jawab sama Ustadz Allahu a'lam titik. Gak usah pakai Rasul. Karena ini perkara-perkara yang Rasulullah gak tahu. Tapi kalau pertanyaan masalah syariat tentang sholat, zakat, ya kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, tidak apa-apa. Nomor terakhir. Fadlu Jibril alaihissalam. Keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril. Jibril datang. Kok tidak malaikat yang lain? Kok Jibril kan gitu kan? Ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Dan tadi saya katakan Jibril adalah ketuanya malaikat. Di antara dalilnya adalah tadi tanazzalul malaikatu warruhu fi. Malaikat-malaikat dan Jibril turun. Seandainya disebut malaikat-malaikat sudah masuk sebenarnya. Tapi Allah ingin mengkhususkan Jibril. Disebut secara khusus. Itu namanya dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Kalau khusus disebutkan setelah yang umum, itu berarti yang khusus itu yang paling inti. Contoh lagi ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah, waspadalah terhadap dunia dan wanita. Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Seandainya diucapkan takutlah terhadap dunia titik, sebenarnya wanita sudah masuk. Betul apa tidak? Tapi diulangi sama Nabi. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Itu dalil bahwa yang khusus ini yang paling berbahaya. Jadi fitnah wanita ini paling berbahaya daripada fitnah yang lain bagi laki-laki. Oke ya. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.